Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, kita masih membahas tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui kegiatan membaca teks dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi atau perpindahan tempat sebagian atau keseluruhan bagian tubuh. Jadi, gerak manusia dan hewan harus menggunakan alat gerak. Alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu 1. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot atau daging. Perbedaan alat gerak pasif dan aktif. Otot dan tulang bekerja sama dalam melakukan pergerakan membentuk sistem gerak. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Sedangkan otot merupakan alat gerak aktif karena menggerakkan tulang. Fungsi tulang dan otot. Yang pertama, fungsi tulang adalah sebagai tempat melekatnya otot. 2. Melindungi organ dalam manusia seperti jantung, paru-paru, otak, lambung, hati, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Jadi, jika manusia tidak mempunyai tulang, maka tubuhnya tidak akan bisa berdiri tegak. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi otot atau daging. Fungsi otot yaitu menggerakkan tulang. Otot juga memungkinkan jantung berdetak dan membentuk dinding organ-organ penting lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke organ gerak hewan. Hewan digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Sekarang kita bahas dulu ya hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama kelompok mamalia atau hewan menyusui. Contoh kelinci, sapi, kuda, kucing, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok reptil atau hewan melata, contohnya ular, buaya, cicak, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Yang keempat, kelompok viscus, yaitu ikan, contohnya gurami, patin, kakap, dan lain-lain. Yang kelima, kelompok aves atau burung, contohnya elang, bangau, kakak tua, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata terbagi beberapa kelompok. Di sini Ibu jelaskan 6 kelompok, yaitu yang pertama kelompok protozoa atau hewan bersel satu. Contohnya adalah amoeba. Yang kedua, kelompok insekta atau serangga. Contoh kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain. Yang ketiga, kelompok arthropoda atau hewan beruas-ruas. Contohnya adalah lipan. Yang keempat, porifera atau hewan berpori, contohnya terumbu karang. Yang kelima, kelompok vermes atau cacing,
Contohnya jenis-jenis cacing tanah. Yang keenam, kelompok moluska atau hewan lunak, contohnya adalah siput. Sekarang kita masuk ke contoh hewan dan alat geraknya. Ibu contohkan hewan pertama adalah kelinci. Kelinci mempunyai 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang. Fungsinya adalah untuk melompat dan berjalan, ya. Yang kedua, kuda. Nama alat geraknya 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Fungsinya adalah untuk berjalan dan berlari. Yang ketiga, kupu-kupu. Alat geraknya adalah sayap, fungsinya untuk terbang. Yang keempat, ada ubur-ubur. Alat geraknya adalah tentakel yang ada di dekat mulutnya, fungsinya untuk berenang. Sekian penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah, semoga dapat dimengerti oleh anak-anak. Pesan Ibu, rajin-rajin belajar di rumah, tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Dan kita berdoa semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa berjumpa lagi di sekolah, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.